seorang remaja penerima beasiswa bernama Ray McElredby baru saja tiba di kampus barunya, yaitu Clemson University di South Carolina. Dia kemudian bertemu dengan Daniel Morelli yang merupakan teman satu kamarnya. Selanjutnya, Ray bergabung dengan tim football Clemson yang dipimpin oleh Coach Tommy Bowden. Saat memberikan sambutan, Coach menjelaskan tentang tradisi tim football Clemson yang berbeda, di mana mereka harus berlari menuruni bukit yang berada di dekat kampus dan juga menyentuh batu sakral bernama Batu Howard, yaitu sebuah batu yang selalu disentuh oleh pemain sebelum bertanding. Keesokan paginya, Ray mulai menjalani latihan fisik rutin bersama tim football Clemson. Rupanya latihan tersebut sering membuatnya mengalami kram saat berada di dalam kelas. Latihan yang cukup keras juga membuat Ray sangat kelelahan, hingga seringkali tak fokus saat para pelatihnya memberikan arahan. Selain itu, Fahmar, adiknya Ray, juga seringkali mengirimkan pesan agar Ray segera mencari seorang kekasih. Dan hal itu cukup membuatnya terganggu. Suatu hari, Ray meminta izin kepada Coach Simon untuk pulang lebih awal saat latihan, karena dia harus mengambil buku teks untuk kuliah. Akan tetapi, Coach Simon merasa keberatan karena para pemain senior bisa memanfaatkan waktunya lebih baik. Dan Ray juga harus bisa mengikuti mereka. Ray pun dengan berat hati mematuhi perintah Coach Simon. Ray benar-benar dituntut untuk bisa membagi waktunya, apalagi setelah Coach Simon mengatakan bahwa beasiswa yang didapatkan oleh Ray bisa saja ditarik jika dia tak mendapatkan nilai yang baik saat di kelas dan di lapangan. Selesai latihan, Ray datang untuk mengambil buku teksnya di toko kampus. Tapi sayangnya toko buku kampus itu telah tutup. Namun kemudian, seorang gadis penjaga toko buku bernama Casey mengizinkan Ray untuk mengambil bukunya. Psychology 101. Thanks for helping with the books. Ray segera menyukai Casey begitu mengetahui gadis itu juga sangat menyukai olahraga. Selain menjadi penjaga toko buku di kampus Clemson, Casey ternyata adalah reporter olahraga paruh waktu. Faye, what do you want? Busy. Yeah, so. Para anggota tim football Clemson selanjutnya melakukan latihan kontak, di mana masing-masing pemain akan beradu kekuatan. Setelah beberapa pemain memperlihatkan kekuatan mereka dalam beradu kontak, Coach Simon kemudian memanggil Ray untuk maju melawan seniornya, yaitu Keller. Ray pun berhasil mengalahkan Keller. Namun, hal tersebut sepertinya membuat Keller kesal terhadap Ray. Malam harinya, Ray datang ke sebuah pesta bersama dengan teman-temannya. Dia melihat Keller yang datang bersama Casey dan terlihat mengganggu Daniel dengan menyuruhnya mengambil minuman. Ray kemudian berinisiatif memberikan minumannya untuk Keller dan mencoba mencairkan suasana. Tapi Keller rupanya masih kesal terhadap Ray. Mencegah keributan terjadi, Casey pun meminta Keller untuk pergi dari tempat itu. Can anybody explain the causes of addiction? The Newman study. Stone, how about you? That's how they were made. The orbital-frontal cortex, which deals with impulse control, was Dr. Newman studied the brains of dead addicts. It's impressive. Setelah selesai mengikuti kelas, Ray menghampiri Casey yang ternyata satu kelas dengannya. Casey meminta maaf pada Ray atas perlakuan Keller padanya dan juga Daniel saat di pesta. Dia juga memberitahu Ray tentang rencananya pergi ke sebuah klub di akhir pekan. Sebelum meninggalkan Ray, Casey sempat memberitahu Ray bahwa ternyata Keller bukanlah pacarnya, dan hal itu tentu saja membuat Ray merasa sangat senang. Saat Ray sedang bersiap-siap untuk pergi kencan dengan Casey, tiba-tiba Fahmar menghubunginya.
Saat berbicara dengan Fahmar di telepon, Ray mendengar suara seseorang yang dikenalnya sebagai Jaren. Ray merasa khawatir dengan Fahmar karena Jaren dianggap berbahaya. Dia pun segera berkemas dan pulang menemui Fahmar. Ray akhirnya sampai di apartemennya dan melihat Fahmar sedang asik menonton televisi. Dia segera mengajak Fahmar untuk pergi dari tempatnya. Tiba-tiba Jaren muncul dan mengatakan bahwa ibu Ray kembali masuk penjara akibat kasus narkoba. Selanjutnya Ray dan Fahmar pergi dan berencana menemui Tonya, ibu mereka. Ray bertemu dengan pengacara ibunya yang bernama Stephanie. Stephanie memberitahu Ray bahwa ibunya akan ditahan selama 30 hari atas tindakannya menyalahgunakan narkoba, dan semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Tak lama kemudian datang seorang dari layanan sosial yang memberitahu Ray bahwa Fahmar akan dirawat di panti asuhan selama ibu mereka masuk rehabilitasi. Ray merasa keberatan karena dia ingin Fahmar tetap dirawat oleh keluarganya. Tapi dia tak bisa menyebutkan satupun nama keluarganya, sehingga akhirnya Fahmar dibawa pergi. Tak berapa lama Ray akhirnya memutuskan untuk membawa Fahmar bersamanya. I'll take him. It's just 30 days, right? Sesampainya di asrama kampus, Ray diam-diam membawa masuk Fahmar untuk tinggal bersamanya. Selesai dengan urusannya bersama Fahmar, Ray kemudian memasuki kelas football di mana saat itu komite sekolah sedang menegaskan bahwa mereka dilarang menerima pemberian apapun berupa hadiah dari orang lain, baik untuk mereka sendiri maupun keluarganya. Karena jika ketahuan, maka mereka akan kehilangan beasiswa dan kesempatan bermain di Liga Asosiasi Olahraga Nasional atau NCAA. I know a lot of you come from tough backgrounds, but if boosters, alumni, or God forbid gamblers come to you or anyone else you care for, money, gifts, cars, homes for your parents, you will lose your education. You will lose an opportunity to be an NCAA athlete. Say no. Sejak keberadaan Fahmar di kampusnya, Ray terlalu mencemaskan adiknya itu, sehingga membuatnya tak fokus latihan. Selesai latihan pun Ray langsung pergi dari ruang ganti dan membuat teman-temannya merasa heran melihat perubahan sikap Ray tersebut. Ray akhirnya memberitahu keberadaan Fahmar dan menceritakan kondisinya pada Daniel, teman sekamarnya. Daniel yang mengerti akan keadaan Ray berjanji bahwa dia akan membantu Ray menjaga rahasia tersebut dan juga menjaga Fahmar selama berada di tempat itu. Hey, it's Jimmy. Blaine, all of this. Whoa! There's actually a remote setting to prevent that. The knob was switched up when I turned on the TV. Promise you'll keep it between us? No doubt. Setiap hari, Ray dan Daniel selalu memasukkan Fahmar ke dalam sebuah tas untuk membawanya ke kamar mandi. Yo! Bahkan suatu ketika mereka hampir ketahuan oleh pengawas asrama. Walaupun dengan situasi yang tak memungkinkan, namun Ray tak ingin adiknya itu selalu berdiam diri di kamar. Ray tetap mengantarkan Fahmar ke sekolah, walaupun dia harus selalu berlari mengejar bis sekolah untuk mengantarkan adiknya itu, dan segera kembali ke kampus agar tak ketinggalan pelajaran di kelasnya. Di kampus, Ray menemui Casey setelah selesai kelas untuk meminta maaf atas kencan mereka yang gagal. Ray kemudian mengetahui Casey akan melakukan wawancara, namun kameramennya tak hadir dan membuat Casey terlihat sedikit kecewa. Ray kemudian berinisiatif untuk membantu Casey menjadi kameramen dadakannya. Di perjalanan pulang setelah wawancara tersebut, Ray mengatakan pada Casey bahwa kesibukannya di kampus dan juga masalah dalam kehidupannya membuatnya merasa sangat kesulitan. Sebelum turun dari bis, Casey kembali mengajak Ray untuk pergi bersama ke sebuah acara minggu depan, dan Ray pun dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Semakin hari Ray semakin kewalahan membagi waktu untuk mengurus adiknya dan kuliah. Hingga suatu hari dia datang terlambat saat ujian, sehingga dosennya mengatakan bahwa dengan terpaksa Ray tak bisa mengikuti ujian tersebut, walaupun Ray adalah salah satu mahasiswa terbaiknya. I'm sorry. I asked everybody to be here on time. This is a disruption. You're gonna have to miss
this exam. Saat di lapangan, Ray juga tak fokus berlatih football. Terlihat ketika dia tak melakukan tugasnya menghadang pemain lawan. Para pelatih dan asistennya bahkan menyalahkan para rekrutmen yang telah memberikannya beasiswa, yang bahkan tak cocok ditempatkan sebagai cadangan sekalipun. Akibatnya, saat pengumuman pemain namanya tak masuk ke dalam tim saat pertandingan selanjutnya, ketika Clemson akan bertanding melawan Boston, Ray merasa sangat kesal dan kecewa, di mana dia gagal bukan karena ketidakmampuannya, melainkan karena tak bisa fokus dan harus selalu mengurusi Famar. Ketika Ray sedang mengambil les tambahan, tiba-tiba dia mendapat kabar dari sekolah Famar. Pihak sekolah mengatakan bahwa adiknya itu menolak untuk menggunakan seragam olahraga sekolah dan selalu membolos, yang kemudian diikuti oleh murid-murid lainnya. Famar juga mengalami masalah keterlambatan dalam membaca dan berhitung. Pihak sekolah kemudian menyarankan untuk membawa Famar konseling setelah ibunya keluar dari rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Ray menanyakan alasan mengapa Famar menolak memakai seragam olahraga. Famar kemudian menjelaskan alasannya menolak adalah karena dia tak mau meninggalkan bajunya di dalam loker karena takut seseorang akan mengambil uangnya, seperti yang selalu dia alami ketika tinggal bersama ibunya di rumah, di mana sang ibu selalu mengambil uang di sakunya, dan Ray tak pernah tahu dan mau tahu hal tersebut. Merasa bersalah telah memarahi Famar, sebagai permintaan maafnya Ray kemudian memberikan sebuah sarung tangan Clemson pada Famar. Famar lalu mengingatkan rencana Ray yang akan pergi berkencan dengan Casey, dan dia tak ingin Ray melewatkan kesempatan tersebut. Sebelum pergi, Ray yang khawatir jika Famar akan membuat kekacauan, akhirnya meminta Daniel untuk menjaganya. Namun Daniel juga khawatir jika dirinya saja tak sanggup untuk menjaga Famar. Akhirnya, dia menyarankan agar Ray juga memberitahu teman-teman timnya yang lain. Atas saran dari Daniel, Ray pun memberitahu rahasianya pada teman-teman setimnya yang lain. Kemudian mereka pun dengan senang hati membantunya. Usai berkencan, Casey bertanya pada Ray tentang baju anak kecil yang dia lihat saat bertemu dengan Ray di laundry kampus. Casey sempat mengira bahwa Ray sudah memiliki anak. Akan tetapi dengan segera Ray membantahnya. Ray kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa itu bisa jadi adalah baju yang mungkin secara tak sengaja terbawa dari rumahnya. Keesokan harinya saat Ray berada di kampus, dia melihat Famar datang untuk mengantarkan buku Ray yang tertinggal dan mengatakan bahwa dia ingin melihat Ray berlatih sebelum dirinya pulang. Ray yang merasa bahwa Famar sudah melakukan hal yang cukup berbahaya, kemudian berusaha menyembunyikan Famar di ruang ganti. Keller yang melihat gelagat aneh dari Ray berusaha mencari tahu apa yang Ray sembunyikan. Hingga pada akhirnya, Keller menemukan Famar yang tiba-tiba bersin di tempat persembunyiannya. Keller kemudian memberitahu Ray untuk segera berbicara pada pelatih. Look, man, just please don't tell coach. And that hurts the team. I'm not. You are. Ray akhirnya membicarakan hal tersebut pada Coach Tommy dan Simon. Coach Tommy sangat kecewa dengan apa yang telah Ray lakukan, karena hal itu berisiko membahayakan tim football mereka. Juga keputusan Ray yang memilih untuk berbohong daripada berkata jujur tentang apa yang terjadi. Tommy kemudian meminta Ray untuk segera membereskan barang-barang Famar. Dalam sebuah kesempatan, Ray dan Famar datang ke pusat rehabilitasi Fulton untuk bertemu dengan ibu mereka. Ray yang berharap bahwa ibunya sudah sembuh dan bisa segera pulang untuk bersama kembali dengan Famar, harus kecewa karena ibunya harus mengikuti perawatan purna waktu selama beberapa bulan lagi hingga dia benar-benar dinyatakan sembuh. Ray dan ibunya sempat berdebat mengenai keputusannya tersebut hingga akhirnya Ray mengakui bahwa dia tak bisa lagi menjaga adiknya karena hal itu bisa membuatnya kehilangan beasiswanya. Stephanie yang mendengar percakapan mereka pun lalu menawarkan bantuan agar Famar bisa diasuh sementara waktu oleh dinas sosial. Dan mereka berdua pun kemudian berpisah. Saat kembali menjalani latihan, Ray mendapat hukuman sprint dari pelatihnya sebagai hukuman karena telah berbohong mengenai adiknya. Daniel dan beberapa anggota tim lain yang juga merasa terlibat permasalahan tersebut kemudian ikut menjalani hukuman tersebut bersama dengan Ray. Ray kemudian menemui Casey untuk meminta maaf dan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ray mengaku merahasiakan semuanya karena tak ingin membebani Casey dengan masalahnya.
Taking care of your family isn't something you hide. We all have baggage, Ray. But what happens to Faye if your mom doesn't get better? Casey, I have no choice. Selanjutnya Ray pergi menemui Coach Simon untuk membicarakan bahwa dia ingin merawat Fahmar. Dan dia siap untuk kehilangan beasiswanya jika memang sesuatu hal terjadi selama dia mengasuh Fahmar. Coach Simon lalu mengajak Ray untuk menjemput Fahmar. Dia juga menyarankan Ray untuk menyewa sebuah apartemen karena khawatir Coach Tommy tak akan menerima hal tersebut. Ray akhirnya menyewa sebuah rumah untuk tempat tinggalnya bersama dengan Fahmar. Perlahan kehidupannya mulai kembali membaik. Ray juga kembali fokus latihan football. Bahkan dia mulai akrab dengan Keller. Dan memperbaiki hubungannya dengan Casey dengan mengundangnya makan bersama di rumahnya. Take out the screens and outs and cover 3 against the deep route. I like that. Ray kemudian berhasil masuk ke tim utama saat timnya akan melawan Florida Atlantic. Dalam sebuah kesempatan saat tim football Clemson sedang berlatih strategi dengan memutar video pertandingan, secara tak terduga Fahmar yang ikut berada di dalam ruangan menemukan sebuah detail pergerakan yang tak disadari oleh banyak orang. It's gonna be a run. I'm sorry, what did you say, son? Look at the tapes. Sorry, Coach. I'll take him to the locker room. 23 tugs on his jersey every time he runs. Done it for your job, coach. Nice catch, kid. I know. Pertandingan melawan tim Florida Atlantic pun berlangsung. Championship run. Ray dan kawan-kawannya bermain sangat gemilang dan berhasil membawa Clemson menang dalam pertandingan tersebut. Alright, we got base nickel cover 5, alright? Let's go. Look in, boys. Get off the... In scoring position. Right here. Tight. Chip Seymour! Fourth down for FA 23 for a stack to the game. Penampilan Ray dalam pertandingan itu pun menjadi sorotan karena dia beberapa kali berhasil melakukan penyelamatan gemilang. Suatu malam sepulang mengantar Fahmar ke pesta dansa, Casey memberitahu bahwa dia memiliki sebuah ide untuk membuat cerita tentang perjuangan Ray di majalah olahraganya. Cerita tentang bagaimana Ray harus membagi waktu dalam menempuh pendidikan, berlatih football, dan mengurus anggota keluarganya. Menurut Casey, tentu cerita ini akan menjadi inspirasi banyak orang. Tanpa diduga, berita itu menarik simpati banyak orang, baik dari rekan setim, official team, maupun para penggemar di luaran. Bahkan untuk beberapa orang hal itu menjadikan mereka lebih dekat dengan anak-anaknya. Dan cerita Ray tersebut mengundang simpati orang-orang untuk meringankan beban yang selama ini selalu Ray tanggung sendirian. Mulai dari membantu membersihkan rumahnya, mengajari Fahmar berhitung, makanan gratis, hingga tumpang gratis dari istri pelatih Simon untuk mengantarkan Fahmar ke sekolah setiap harinya. Di mana selama ini ternyata Fahmar selalu berjalan kaki ke sekolah karena mereka tinggal di tempat yang tak dilalui bus sekolah. Namun semua kemudahan itu menjadi masalah baru bagi Ray, di mana suatu hari Ray mendapat telepon dari Mike karena desakan dari para pengurus tim football Clemson.
Mereka menginterogasi Ray karena dianggap menerima banyak bantuan secara personal dari Coach Simon, dan hal itu membuatnya menerima keuntungan secara pribadi hingga dianggap tak adil dengan anggota tim yang lainnya. Coach Tommy dan Coach Simon akhirnya dengan berat hati mengatakan bahwa mereka tak bisa membantu mengurus Fahmar apabila Ray masih ingin masuk ke dalam tim football, karena hal tersebut sudah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh NCAA. Ray kemudian merasa kecewa karena para pelatihnya tak benar-benar memperjuangkan keputusannya dan membuatnya harus memilih antara football atau adiknya. Hey, Faymar, where'd you get that? My fault, man. It's food paid for by the school. Yo, it's literally just a candy bar. In a few days, I'm gonna be asking the NCAA to bend the rules so I can keep you here. I could take you home. Everybody stop. No rides, no food, no help, so stop. Sorry, buddy. Coach Simon menemui Mike untuk memberikan surat dukungan yang telah dia kumpulkan dari para alumni, profesor, dan juga para mahasiswa Clemson. Coach Simon memberitahu pada Mike bahwa itulah yang membedakan Clemson dengan universitas lainnya. There's no way he's getting that waiver past this week. All from students, alumni, and professors voicing their support for Ray and his brother. I didn't ask Ray McElrath Bay to take his brother in. We don't like the situation either. That's too much to risk for one player. And if I'm being candid, they could sanction the entire program. I'll take that risk any day of the week. He's not just one player to me, he's part of the family. That's where you and me differ, Mike. Sementara itu, Ray yang terbangun dari tidurnya kemudian menemukan sebuah surat dari Fahmar dan mengetahui bahwa Fahmar melarikan diri. Ray kemudian dibantu oleh Casey dan juga kawan-kawannya untuk mencari Fahmar hingga akhirnya mereka berhasil menemukan Fahmar di sebuah restoran. Ray lalu mengatakan pada Fahmar bahwa semuanya akan baik-baik saja. Whatever happens, we'll be okay, Faye. I'm not trying to be the reason you gotta leave Clemson. Keesokan harinya, Ray menemui ibunya untuk meminta mencabut hak asuh dan status orang tua dari Fahmar dan memindahkannya padanya, karena Fahmar membutuhkan seorang untuk stabilitasnya, dan Ray merasa yakin bahwa dia bisa melakukannya. Meskipun sangat sedih dan dengan berat hati, akhirnya Tonya menandatangani surat pemindahan hak asuh atas Fahmar. Ray kemudian memeluk ibunya dan meminta maaf karena dia terpaksa harus melakukan hal itu demi kebaikan adiknya. Saat Ray sedang menulis pidatonya untuk NCAA, Coach Tommy datang menemuinya. Coach Tommy memberitahu Ray bahwa Simon telah membicarakan hal tersebut dengan Mike, tapi hasilnya tetap nihil. Tapi Ray pantang menyerah dan ingin terus memperjuangkan keputusannya untuk tetap mengasuh Fahmar. Dan hal itu membuat Coach Tommy kagum pada Ray. Ray dan Fahmar kemudian datang ke kantor NCAA, Have a hearing today? diikuti oleh seluruh anggota tim Clemson dan juga Casey. Entitled to a statement. Ray menceritakan latar belakang keluarganya yang tak pernah lengkap, tentang orang-orang di Clemson yang selalu membantunya karena menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka. I never wanted to be seen as a charity case, but the people in this room kept telling me they would help if I just let them. They saw me as family. That's why they're all here behind me today. Because Clemson has given me the opportunity to change my life. Clemson taught me it's okay to open your heart and accept help. Ray kemudian memberikan surat penyerahan hak asuh Fahmar pada NCAA. Dia mengatakan bahwa dirinya tak bisa memilih karena Fahmar dan Clemson adalah keluarganya. Karena melihat dukungan yang begitu besarnya dan juga dedikasi Ray sebagai seorang atlet mahasiswa dan juga seorang kakak, akhirnya ketua NCAA menerima permintaan Ray dan membiarkannya bergabung kembali bersama tim football Clemson tanpa harus meninggalkan Fahmar. Congratulations, son. Singkat cerita, sebelum pertandingan Bowden Bowl digelar, Coach Tommy memberikan pidatonya dan memanggil Fahmar untuk ikut bergabung bersama Clemson.
Dalam pertandingan tersebut, Clemson berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 27-20. Ray juga berhasil menyelesaikan gelar sarjananya dalam 3 tahun dan meneruskan pendidikannya ke Harvard University. Dia juga terlibat dalam komunitas lokal dan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya. Sementara itu, Tonya juga berhasil keluar dari rehabilitasi dan bebas dari narkoba sejak 13 tahun yang lalu sejak film ini dibuat. Film Safety ini sekaligus membuka pandangan kita bahwa bukan hanya tertinggal dari segi kualitas pemain maupun fasilitas olahraga, kita juga masih tertinggal jauh dalam hal bagaimana negara liberal itu telah mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme sejak dini, dan bagaimana mereka menghargai dan memperjuangkan bakat dari atlet-atlet muda mereka. Satu hal juga yang menjadi sorotan saya, bagaimana mereka memperlakukan pengguna narkoba dengan lebih humanis, bukan serta-merta langsung memasukkan mereka ke penjara atau memperlakukannya dengan tak manusiawi. Tapi pemerintah mereka berusaha memberikan solusi jangka panjang dengan lebih mengutamakan para pengguna untuk dapat sembuh dari ketergantungannya. Sehingga pusat rehabilitasi bukan hanya menjadi milik mereka yang kaya, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan semua biaya adalah gratis ditanggung oleh pemerintah. Baiklah, mungkin sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga dapat menjadi hiburan buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Share juga jika kamu suka, biar lebih banyak lagi orang-orang yang dapat terinspirasi. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.